Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Kembali kita bertemu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus pada pagi hari ini untuk kita boleh bersama beribadah di pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Maka dari itu mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 305 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyambut pagi hari yang indah yang Tuhan anugerahkan buat kami, untuk kami boleh menunaikan tugas panggilan kami masing-masing yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, hendak terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya dengan kebenaran firman-Mu, kami boleh hidup seturut yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari yang cerah ini, hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Di bahasa Batak Toba dikatakan, marsihohot do akasakap binahen tutupan, jalam mardongan partogion napatas ulahon hamusuon. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita yang diberkati oleh Tuhan.
Nats ini sangat singkat, namun kebenaran firman Tuhan di dalam nats ini, kita mau belajar bagaimana hidup kekristenan kita itu butuh perencanaan, planning. Apakah sangat penting sebuah rencana? Ya, Bapak Ibu, saya yakin kita semua setuju. Segala sesuatu itu perlu untuk direncanakan agar mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan perencanaan. Perencanaan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dengan sebuah rencana kita dapat mencapai apa yang menjadi mimpi kita. Apa yang kita programkan di dalam hidup kita, kita boleh mencapai itu walaupun tidak sepenuhnya 100%. Kita boleh mencapai setiap rencana-rencana yang kita susun, yang kita atur sedemikian rupa. Karena rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Rencana Tuhanlah yang terjadi seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan sebuah rencana kita dapat mencapai apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita. Lalu dengan rencana kita dapat tetap berjalan pada trek yang benar, dalam koridor yang tepat, pada jalur yang benar, yang seturut dengan kehendak dan keinginan dari Tuhan Allah. Jemaat Tuhan yang terberkati, ada satu statement dalam buku yang pernah saya baca, dikatakan di sana, gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Saya ulangi sekali lagi. Gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi kalau dalam sepanjang kehidupan ini kita tidak pernah mempunyai rencana apa yang akan kita capai dalam kehidupan kita, maka siap-siap sajalah untuk merencanakan kegagalan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tidak mau ada kegagalan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Rencanakanlah sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Jangan takut untuk bermimpi besar. Dan ajarkanlah kepada anak-anak kita mulai dini untuk belajar merencanakan apa yang harus mereka lakukan sepanjang satu hari itu. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, kita boleh nanti membaca di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa semua kita yang hidup dalam dunia ini, kita semua ini bertanding. Kita berlari begitu rupa. Artinya semua pengetahuan yang kita miliki, semua pengalaman yang kita dapat, kita pakai dalam pertandingan tersebut. Kita berlari sedemikian rupa sampai kita mendapat apa yang menjadi
harapan kita, apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi rencana kita, tujuan kita, dan harapan kita. Tujuan akhir kita adalah sebagai orang yang percaya, mahkota kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa memang rencana dalam kehidupan kita itu sangat penting sekali. Saya yakin kita semua mempunyai program-program rencana dalam kehidupan kita, agar dampak yang kita hasilkan dalam sepanjang kehidupan kita itu lebih maksimal. Kita boleh membuat secara maksimal bagi Tuhan. Kita boleh melakukan pelayanan yang maksimal bagi Tuhan. Dan itu semua, ingatlah, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sama-sama ambil langkah awalnya dahulu. Dalam satu hari, kalau kita bangun pagi, mari sama-sama kita pikirkan, apa yang harus saya lakukan sepanjang satu hari ini. Dan libatkanlah Tuhan dalam setiap perencanaan program kehidupan kita. Maka kita akan bisa melihat perbedaannya. Hari yang kita rencanakan dengan baik, hari di mana kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, dengan hari yang kita lewati dengan ya udahlah begitu saja, tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Itu akan terasa perbedaannya. Maka dari itu, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, kenapa kita perlu merencanakan hal yang baik sepanjang kehidupan kita? Karena hidup kita yang kita lalui ini hanyalah sekali. Itu tidak terulang lagi. Maka dari itu perlu kita pikirkan dengan baik apa yang harus kita rencanakan. Karena hidup ini adalah hanya kesempatan. Dan kesempatan itu datang hanya sekali saja. Tuhan memberkati kita. Mari mulai hari ini kita susun program rencana kita seturut dengan kehendak Tuhan dan libatkan Tuhan dalam segala program-program kehidupan kita. Maka Tuhanlah yang akan mewujud nyatakan setiap rancangan dan pertimbangan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang memberi kami hikmat, sehingga kami boleh berhikmat untuk menyusun, membuat setiap program rencana kehidupan kami. Dan kami selalu mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan untuk turut campur dalam setiap program kami. Karena kami yakin dan percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik. Rencana Tuhan terindah dalam kehidupan kami. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Berkati apapun yang kami rencanakan dalam satu hari ini, itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, agar kami tetap setia berjalan dalam kehendak Tuhan. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, hingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpuji Engkau ya Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 66 ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.